Siderite ini adalah kandungan zat besi yang paling murni. Ketika dia menghantam atmosfer bumi kita, dia mengalami pergesekan yang ekstrim dengan atmosfer kita, menyebabkan dia terbakar bagian kulitnya, ya kan? Lalu bagian kulit yang terbakar ini mengeluarkan api dan asap yang sangat tebal. Bagian kulitnya mengelupas, dan ini akhirnya meluncur melesat menjadi hujan-hujan kecil, hujan-hujan meteor. Kalau Bapak Ibu ada nonton film Kiamat 2012, ya kan ada yang kecil-kecilnya tuh. Satu bukit pun akan tembus oleh dia, yang kecil-kecil itu. Nah, ini lepasan dari yang satu-satu ini. Sementara yang besar mengandung siderite. Siderite ini dengan pergesekan yang ekstrim dengan atmosfer bumi kita akan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Dampaknya kepada besi dan logam yang ada di bumi adalah seluruh apapun yang berbau besi, apapun yang ada unsur logam di muka bumi terinduksi oleh medan magnet ini. Akhirnya lengketlah antar satu dengan yang lain. Mesin mobil kita dari bonbon apa dari karet? Dari besi. Masih sadar? Dari besi, maka itu akan terinduksi oleh medan magnet tadi dan mereka tidak bisa lepas. Antar satu dengan lain saling lengket. Di starter nggak bisa hidup walaupun bensinnya masih ada. Pesawat juga mesinnya dari apa? Dari besi. Industri-industri raksasa, pabrik-pabrik, rumah dan gedung-gedung tinggi yang menggunakan lift, semua yang ada teknologinya langsung terinduksi. Dan satu lagi, gesekan yang ekstrim itu juga menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Akibatnya semua sinyal dan listrik di muka bumi buyar dan berhenti total. Listrik sudah tidak ada. Terkejut, sudahlah makanan sulit, semua teknologi menjadi berhenti. Ya Allah, saya lihat kehidupan apa yang akan dihadapi itu. Orang banyak sakit, dilarikan ke rumah sakit. Rumah sakit buka enggak? Kenapa tidak? Semua peralatan dan teknologi yang ada di rumah sakit menggunakan teknologi canggih, menggunakan listrik. Ibu punya duit tabungan di bank, pergi ke bank, tutup, buka enggak? Ibu punya ATM, mau narik, bisa enggak? Makanya cepat. Cepat. Emaskan sekarang, kata saya. Lalu masukkan ke tabungan asuransi. Alhamdulillah, Riau sejahtera. Promosi akhir zaman yang sesuai, sejalan, seirama, satu ruh dengan kajian kita ini. Toh uang kertas ke depan juga akan jadi masalah besar. Sekarang, besok ada pendaftaran, daftar cepat. Secara bertahap, tapi diam-diam ya. Kalau ada yang sudah mengemaskan uangnya, diam-diam, jangan publikasikan. Aku udah mulai. Mulai maksudnya beli emas, mengumpulkan emas. Insya Allah kalau macam itu gaya Bapak Ibu, insya Allah dirampok orang. Diam-diam, simpankan ke tempat yang aman. Oh, ada koperasi kita, ya. Sebaiknya begitu Bapak Ibu. Baik, sebelum itu terjadi, antisipasi. Dan sekarang, besok ada sih materi khusus kita, apa yang harus kita lakukan. Persiapan apa, amalan apa. Ini baru sebatas dukhon aja loh baru. Kita belum membahas masalah Dajjal. Belum. Teman baik suka mengingatkan teman yang lupa. Gitu kalau cari teman. Jazakumullah khair. Baru dukhon, Bunda, apa yang harus Bunda lakukan? Sekarang ini amal soleh Bunda yang paling dahsyat di mana? Di rumah sama suami. Pulang-pulang nanti peluk suami. Tumben udah berubah. Kenapa lo berubah? Udah mau kiamat. Ya. Bapak jangan ketawa-ketawa Pak. Udah dekat loh Pak. Kata Rasulullah SAW di fase kelima, perbandingan laki-laki dengan wanita itu 1 berbanding 50 nalo.
hasrat yang tidak tersalurkan langsung lepas ketika bulat peluang. Bapak Ibu, ini maksudnya di fase ini kaum lelaki yang paling banyak Allah wafatkan. Di fase kaum laki-laki paling banyak Allah wafatkan. Insya Allah besok kita akan uraikan tambahannya, betapa sangat banyak peristiwa-peristiwa besar di muka bumi ini yang merenggut nyawa para lelaki di muka bumi. Jadi Pak, menurut apa yang kita pelajari, Bapak paling awal ke alam barzakh. Jadi mumpung masih hidup, baik-baik sama istri, mesra-mesra sama istri. Mudah-mudahan istri lunak hatinya. Mas, kalau begini baiknya kamu nggak apa-apa poligami. Ibu-ibu ketawa Pak, tapi udah mereng ketawanya. Enggak lah Bu, ini intermezzo aja sedikit ya. Kita kembali kepada topik kita. Ibu, hamba-hamba Allah, pasca dukhon, pemandangan yang kita saksikan di bumi bukan lagi seperti kehidupan normal. Orang-orang yang bisa bertahan hidup betul-betul yang punya iman, yang punya amal soleh. Dia dijadikan oleh Allah kuat menghadapi suasana itu. Walaupun kata Rasulullah saking beratnya hidup ketika itu, orang-orang beriman yang lewat kuburan dia berkata, kalaulah seandainya saya yang di dalam tanah itu, alangkah ringannya hidup ini. Ini perkataan orang yang beriman loh. Saking beratnya hidup di atas bumi, di atas tanah, dia berharap kalau yang di dalam tanah itu adalah dirinya. Saking beratnya hidup pasca dukhon. Makanya kalau ternyata kita ditakdirkan oleh Allah hidup setelah dukhon, hidup kita setelah dukhon, wah Bapak Ibu yang kami muliakan, sebaiknya saat itu menurut Allah kita sudah layak untuk diberi kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang berat itu. Dan kekuatan itu tidak akan didapat kecuali dengan iman dan amal soleh Bapak Ibu. Taib ya. Nah mumpung ini dari sini teknologi musnah, dari sini terus teknologi habis. Teknologi habis dari sejak meteor jatuh. Rasul mengatakan tsuma'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum. Dalam kondisi itu nanti kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Kalian akan berperang nanti bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah, dan kalian akan menunggang kuda bersamanya. Dan kalian akan berlari kembali di atas kaki-kaki kalian. Kalian akan kembali pada zaman itu seperti hari ini. Makanya ketika teknologi tidak ada, orang akan perang dengan pedang lagi. Kehidupan yang adil nanti Pak. Kalau sekarang kan nggak asik banget perangnya. Musuh di balik komputer, kayak main game, drone-nya yang terbang. Kita yang ada di mana-mana enak aja ditembak oleh mereka. Tapi kalau nanti musuh nggak akan berhasil mencapai kita kecuali dengan fisiknya. Nah itu baru enak, full body contact. Nah, lu serang gua, serang, lu jual gua beli, kan gitu kan? Baru saat itu bujinkan, ninjutsu, aikido, lain-lainnya keluar semua. Kalau sekarang aikido, tor, mampus langsung aikido. Nggak adil kalau sekarang. Baik, akan tiba masanya nanti insya Allah. Makanya nggak sia-sia, tapi berkuda, memanah, latihan seni bela diri, pedang dan sebagainya tetaplah diperintahkan sepanjang zaman. Bapak Ibu yang kami muliakan, ingat Ramadannya Ramadan kapan? Ramadan kapan? Ramadan kapan? Tolong jangan lupa kuncinya Allahu a'lam. Ramadan kapan meteor ini menghantam bumi kita? Allahu a'lam. Toh hadisnya juga hadis dhaif. Walaupun itu alasan kita mengatakan bulan Ramadan, sekedar tahu nggak apa-apa. Tapi yang penting kapan Ramadannya? Allahu a'lam. Hanya saja melihat tanda-tanda tadi udah jelas. Umat Nabi di mana-mana sudah kemaruk musik. Kemudian di mana-mana sudah bermunculan penyanyi-penyanyi wanita. Kemudian barang-barang memabukkan sudah beredar di mana-mana. Apalagi kemarin ketahuan seluruh Indonesia
bagaimana tiang-tiang reklamasi yang dimasukkan itu, Masya Allah, tonan barang-barang memabukkan dimasukkan. Kemarin masuk lagi sekian tronton, juga lagi-lagi barang memabukkan dari Cina lagi. Ande mande. Sipi matu tapi jahit. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini menyebarnya barang-barang memabukkan, barang-barang haram. Untuk tingkat istana sekarang udah biasa tos-tosan pakai pakai wine. Udah biasa. Bahkan tingkat kabupaten di mana-mana sudah biasa pakai minum memabukkan. Sudah menjadi model sekarang. Acara-acara kendurian, pernikahan sudah pakai wine. Udah kayak minuman biasa. Ini isyarat meteornya udah dekat masuk. Tolong lagi dibaca nanti di sini ya. Rasul mengatakan meteor akan banyak menghantam bumi ketika kaum homo semakin banyak di muka bumi. Nah, upaya melegalkan kaum Nabi Lut ini sekarang makin masif di berbagai negara. Betul tidak? Alhamdulillah Indonesia masih punya daya saring. Tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, kaum homo, kemarin saya ditelepon. Gak malu-malu dia nelfon. Tring. Saya angkat. Halo, assalamualaikum. Ustaz, saya ini orang punya kelainan. Cara ngomongnya udah lain. Kenapa? Saya ini suka kepada sesama jenis sudah 10 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah mengampunimu. Saya mau taubat Ustaz, tapi nggak bisa. Apa jadi nggak bisa? Tarikan dan daya rangsangnya itu kuat sekali. Saya mau taubat Ustaz, mau jadi orang benar. Coba lihat, teman-teman saya banyak yang melakukan gitu. Waduh, saya bilang. Nah. Ada salah seorang sahabat kami juga cerita, dia seorang pramugari. Maaf ya, apa katanya? Rata-rata teman-teman dia yang laki-laki yang jadi apa pramugara apa namanya? Yang di pesawat itu rata-rata itu nggak selera dengan wanita. Sesama mereka homoseksual. Agamanya banyak yang muslim juga, Masya Allah, keren-keren, cakep-cakep tapi homo. Tanda-tanda akhir zaman. Nah, syarat-syarat meteor itu mau jatuh itu dalam terlengkap. Tinggal dajalnya nongol. Kalau meteor sudah terjadi, dajalnya muncul, insya Allah Ta'ala. Penguraian ini kita pertajam besok pagi, insya Allah Ta'ala. Sekarang waktu kita untuk dialog ya, waktu kita diskusi. Silakan. Saya langsung jawab saja. Di fase keempat itu nanti, kata beliau. Jawaban saya bukan nanti loh mas, sekarang itu fase keempat ya. Jadi di fase keempat ini siapa yang jadi rujukan kita umat Islam? Coba dengerin ceramah saya beberapa bulan belakangan ini. Pasti saya selalu menghasung umat Islam dimanapun berada. Ulama adalah rujukan paling terdepan kita. Pemimpin dan imam umat Islam ini adalah ulama. Ulama yang macam mana? Ulama yang paling banyak tombak-tombak dan panah-panah fitnah dihunjamkan kepadanya, dialah ulama-ulama rujukan kita. Ya, ulama yang paling dibenci oleh penguasa saat itu, maka dia adalah rujukan kalian. Begitu ya. Semakin ke ujung, jangan menjauh dengan ulamanya. Dan nasib para ulama, selama ulama itu lurus, dia akan menjadi sasaran target untuk dihabisi. Selembut apapun ulamanya. Agim lembut enggak? Udah diobrak-abrik loh pondok pesantrennya kemarin. Dengar enggak? Masya Allah. Arifin Ilham lembut enggak? Lembut. Zikir-zikir ternyata target dibunuh di papan atas. Masya Allah. Ulama-ulama santun kita di seluruh daerah seprovinsi Indonesia ini akan menjadi target untuk dihabisi. Dan ini juga tanda akhir zaman. Maka saya menganjurkan pada sahabat-sahabat kami yang muda-muda di sini,
Kalau antum cintakan ulama-ulama antum, pastikan antum buat laskar khusus pelindung pengawal para ulama. Siang malam dikawal ulama ini, gantian, rolling. Kalau datang siapa-siapa yang menghilang malamkan mereka sampai nyawa antum melayang, pertahankan di situ. Memang harus begitu. Jangan antum biarkan para alim ulama antum tidur di rumah tanpa pengawalan. Memang yang menjaganya Allah, memang yang menjaganya Allah. Di zaman fitnah ini tiru Muawiyah. Muawiyah di zaman fitnah dia berikan untuk dirinya pengawal-pengawal khusus. Karena beliau khalifah bisa digaji. Lah ustadz ulama mana bisa gaji antum? Gaji antum adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum ingin ulama-ulama ini, aset-aset ini terjaga, antum mesti kawal mereka. Antum mesti bersama mereka. Buat ada berapa orang? Ada 100 orang, ada 150, gantian. 1 bulan itu 5 orang awal umpamanya kan, gantian. Paling jadwal antum hanya dapat 1 kali dalam 1 bulan. Dan itu komitmen 24 jam bersamanya. Gratis, jangan minta beban biaya pada ulama kita, mencret dia nanti. Lillahi ta'ala. Ada berapa ulama kita di Riau? Catat, karena nama-nama ulama kita telah dicatat oleh PKI. Nama-nama ulama kita telah dicatat oleh komunis di Indonesia ini. Untuk mereka ciduk, mereka habisi pada gilirannya mereka sembelih. Kalau antum tidak mau kehilangan para ulil amri yang sesungguhnya ini, pastikan antum memiliki laskar pengawal ulama. Titik, nggak ada bahasa yang lain. Jadi kalau ditanya jawabannya jelas ya, ulama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 3 poin yang mana apabila terjadinya dokter tadi bahwanya apabila telah banyak penyanyi wanita, kedua musik-musik dan hamil. Nah ini kami sebagai perempuan Ustaz, tentu remaja-remaja kami yang paling banyak yang arah-arah kesana udah banyak yang berjilbab, yang pakai hijab. Untuk hal ini yang tidak bisa kami halangi, terutama sekali adalah handphone. Tolong tunjukkan kepada kami sebagai ibu untuk bisa mengawasi anak-anak remaja kami. Itu yang pertama. Yang kedua, di luar daripada konteks yang Bapak sampaikan ini, saya sudah 3 kali melihat pemamakan mayat yang di dalamnya mengutarakan dan mengucapkan takbir. Itu apa hukumnya ya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiki ya Bunda. Jawab pertanyaan kita batasi berkaitan tentang akhir zaman aja ya. Tentang masalah fikih, tentang masalah yang di luar pada konteks ini, silahkan tanyakan pada alim ulama kita yang lain. Karena topik kita tentang akhir zaman. Jazakallah khair. Jadi Bunda yang mulia dan seluruh hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kalau saya sih ngelihatnya sekarang ibu-ibu yang ada di aula ini calon-calon ahli surga insyaallah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang mendengarkan kajian ini spesial di antara ibu-ibu di akhir zaman yang selamat dari Dajjal. Beda loh antara yang tahu dengan yang nggak tahu. Berapa banyak di luar yang belum tahu. Sementara ibu digiring oleh Allah kemari, akhirnya jadi tahu. Pasti sedikit banyaknya ibu akan berubah, Bu. Ibu akan berubah. Saya yakin, Bu, energi penyampaian akhir zaman ini dahsyat loh, Bu. Dampaknya nanti 2 hari ini akan kelihatan dampaknya. Ibu akan berubah. Tidak sedikit para suami yang ngaku setelah istrinya dengarkan kajian akhir zaman, istrinya berubah kepada yang lebih solehah. Tidak sedikit juga para istri bercerita ketika suaminya mendengar akhir zaman berubah kepada lebih soleh. Alhamdulillah. Jadi Bu, tentang materi ini insya Allah kita sempurnakan besok. Adapun ibu-ibu yang akan masuk neraka hanyalah ibu-ibu yang mendustakan tentang akhir zaman ini, tentang hari kiamat. Nah, mereka nanti dimasukkan ke neraka sa'ir yang menyala-nyala. Tapi maaf, pertanyaan ibu tadi tentang apa ya? Handphone. Tolong nanti di sini ada sebuah hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Hakim, statusnya hasan. Bahwa di akhir zaman kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yaqra'un nasu min ummati
sehingga manusia dari kalangan umat pun nanti membaca mereka al-muthannah. Al-muthannah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu muthannah? Nabi menjawab, kitabun katabahun nas biaidihim fayatanaqaluna fi ma bainahum fayaqra'unahu wa yatrukuna kitab Allah. Tulisan yang ditulis-tulis oleh tangan manusia, lalu tulisan itu berpindah dari satu tangan kepada tangan yang lain, dan manusia sibuk membaca tulisan itu dan mereka meninggalkan membaca kitabullah. Kira-kira apa ini? Android ini enggak? Iya, HP. Kita pakai chattingan FB-an, BB-an segala macamnya, habis waktu kita nulis. Izin kopas ya. Macam-macam kan? Nanti habis membaca ini, habis membaca itu, habis waktunya baca-baca tulisan itu. Enggak, sebenarnya enggak salah sih, tapi membaca kitabullah juga dong. Baca kitabullah juga. Makanya Bapak Ibu, kalau seandainya kita tidak harus berteman dengan HP, pastikan kita juga berteman dengan kitabullah, Al-Quran. Baca Al-Quran, nanti baca HP. Kalau perlu, tak boleh sentuh HP sampai Al-Quran dibuka dulu. Satu halaman boleh baca nanti. Anggap saja hadiahnya begitu, ya. Baca dulu kitabullah agar kita tidak termasuk yang disindir. Nah, muslimah-muslimah kita sekarang ini, remaja-remaji kita, mahasiswa-mahasiswi kita, idealnya mereka kayak kami di Malaysia, Bu. Di Malaysia para remaja disuruh buat acara besar macam ini, lalu saya menyampaikan akhir zaman. Saya dengar kabar di sana musik-musik sudah mulai ditinggalkan oleh para pelajar, oleh mahasiswa-mahasiswa. Ketika mendengarkan uraian akhir zaman ini, mereka sudah punya subuhnya, sholatnya sudah pada rame sekarang, Bu. Masya Allah. Jadi sebenarnya kajian akhir zaman ini jangan hanya untuk yang udah tua-tua. Kalau tua-tua ini lah bangun tanah. Memang udah dekat mau mati, ya kan? Yang muda-muda lebih berhak untuk mendengarkan kajian ini. Sebenarnya kalau bisa Pemda setempat memprakarsai bagaimana Fakultas Anu dengarkan kajian ini, Universitas Anu mendengarkan kajian ini. Masalah hidayah mereka mana yang berubah atau tidak itu urusan lain. Yang penting materi ini harus mereka ketahui semua, agar mereka punya pengetahuan yang sama. Ini kan setiap orang merasa hidup masih lama kan? Hidup masih lama, padahal tanda-tandanya sudah sangat nyata. Kelas jenderal saja banyak yang tobat kok. Kelas orang-orang yang sangat kasar dan jahat saja banyak yang sudah berubah. Apalagi anak-anak kita yang masih sebenarnya belum begitu jauh dari fitrah. Ya, jadi sebaiknya Bapak Ibu coba ini diprakarsai, Pemda kita khususnya prakarsai agar adanya kajian-kajian seperti ini. Salah satu temanya ya, salah satu materinya. Apalagi kayak malam nanti itu apa cinta di akhir zaman. Apa temanya? Pemuda dan cinta di akhir zaman. Masya Allah, seksinya judulnya Pemuda dan Cinta di Akhir Zaman. Gak apa-apa, apapun tema yang membuat mereka terangsang, tapi sampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ada punya 3 pertanyaan, tapi saya pertama ini saya pending aja dulu. Jadi saya ringkas jadi 2 pertanyaan, dan ini berkaitan dengan tanda-tanda kiamat yang sedang kita bahas ini, terutama di negeri kita ini khususnya Ustaz. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, akan ada 3 fitnah yang akan menimpa umat Nabi Muhammad, yaitu fitnah ahlas, sarot, dan tuhaimah ya Ustaz. Di sini ada hadis pada beberapa doa menjabarkan salah satu fitnah itu bentuknya demokrasi Ustaz. Dan dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, barang siapa yang duduk ketika fitnah itu datang, itu jauh lebih baik daripada yang berdiri. Dan barang siapa yang berdiri, itu lebih baik daripada yang berjalan menyambut fitnah tersebut. Lalu apa kaitannya dengan kondisi negeri kita? Kan kita melihat Ustaz, salah seorang kafir menistakan Al-Quran. Dan ada beberapa dai yang bersikap apatis Ustaz. Dia bilang tidak usah pasang aksi karena berdasarkan hadis ini kita harus duduk saja, tidak boleh pasang aksi. Sementara sebagai seorang muslim lazimnya harus terbakar ketika Al-Quran dinistakan, itu harus ya Ustaz. Tapi bagaimana kita menyikapinya
Karena saya pun mendapatkan hadis ini, Ustaz. Lalu yang kedua, sudah tidak bisa dirahasiakan lagi ya Ustaz. Mungkin ya dibilang makar atau apa, penyebar makar ya Ustaz. Yang sedihnya itu kan sekarang umat Islam tidak mau bersatu karena bendera ini, bendera kelompok ini, bendera kelompok ini. Sementara mereka Ustaz telah kompak, Syiah saja yang berpecah belah kompak dia untuk menghabisi nyawa para ulama kita Ustaz. Jadi yang kedua ini saya mohon nasihat kepada Ustaz, dan kebetulan kan ada di channel, semoga bisa direkam jika Ustaz. Dinasihatilah umat Islam setidaknya agar mereka mau bersatu ke depannya menghadapi apa yang Ustaz sampaikan di awal pengajian tadi Ustaz, apa yang kita dengar tahun 2018 nanti. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku mengikuti perkembangan yang terkini dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan yang sangat real sekarang wahai saudaraku adalah seluruh umat Islam sudah mulai mencampakkan bendera-bendera mereka. Alhamdulillah. Sekarang kita melihat perbedaannya luar biasa. Jadi jangan ragu, alhamdulillah mulai dari tingkat nasional sampai kepada daerah-daerah, bau-bau bendera sudah tidak mulai dianggap sekarang. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seruan kami kompak. Seruan kami kompak. Kita-kita yang di daerah-daerah, di pelosok-pelosok sampai di pusat-pusat kompak. Seruannya adalah buang semua sekatan-sekatan, sesama ahlus sunnah wal jamaah wajib merapat. Sebenarnya yang terancam itu bukan hanya ulama. Seluruh umat Islam ahlus sunnah wal jamaah hari ini terancam buat digorok batang lehernya, buat dijajah tanah airnya. Jadi ancaman ini sebenarnya sekali lagi ancaman untuk seluruh kita. Hanya saja ulama kan paling di depan. Nah ulama lah yang paling dulu mereka habisi duluan, gitu ya. Kemudian untuk yang pertama tadi, yang punya buku zikir akhir zaman kan ada kan? Nanti tolong sumbean kemunculnya. Hadis halaman 193. Di hadis ini terang-terangan Nabi menguraikan tentang fitnah ahlas, fitnah sarra dan fitnah duhaima. Apa itu fitnah duhaima? Di fitnah duhaima inilah nanti memisahkan orang untuk menjadi mukmin haqqan, mukmin antara mukmin haqqan dengan munafik haqqan. Menjelang Dajjal dekat keluar, umat Islam makin terbelah menjadi dua belahan ini saja. Mukmin sebenar-benar iman, munafik sebenar-benarnya munafik. Jadi orang-orang yang masih membela si kafir sipit itu, si penghina Al-Quran ini, jelas dia ini adalah munafik haqqan. Ini hadisnya. Hadis ini coba dilihat riwayatnya siapa. Ternyata sungguh sangat banyak perawinya dan kuat status riwayatnya. Hadisnya sahih. Ya, halaman berapa tadi? 193. Uraikanlah dengan baik kepadanya, nampakkan kepadanya halaman kitab ini, ndak namo jodoh sakangan kemunculan. Ya. Saya ditanya di Melbourne, Ustaz gimana nih? Ada juga di antara doktor, profesor orang Indonesia di Melbourne, kok masih membela si sipit itu? Saya katakan jangan heran dan gak usah kita sibuk nangkis-nangkis dia. Toh ada hadisnya, ketika dibacakan hadis dia pun tenang. Oh, berarti ini sudah dinubuatkan Nabi di akhir zaman. Ya sudah, biarkan saja. Wong Buya juga ada yang jadi pembelanya, yang tahu dengan benang merah Al-Quran. Ya kan? Iya. Cukup sampai di sini. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا